Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Dia Amara Kalisa dari Prodi PAI semester 3 NPM 222-12055 ingin membahas tugas UAS, yaitu makalah ilmu pendidikan Islam. Kemudian dari materi dari kelompok 1. Materi kelompok 1 yang pertama ada konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupan sehingga kelak mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian konsep pendidikan Islam yang pertama ada al-tarbiyah, yang kemudian ada at-ta'lim, yang ketiga ada at-ta'dib, yang keempat ada riyadah. Yang kedua ada sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam yang pertama ada religius, tujuan dari agama yaitu untuk memelihara jiwa manusia, agama, akal, pikiran, keturunan, dan harta benda. Kemudian ada kedua ada filsafat Islam. Dalam filsafat Islam dijumpai pembahasan tentang masalah ketuhanan, alam jagat raya, manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan, dasar nilai guna dan manfaat yang terdapat dalam setiap ilmu pengetahuan bagi kepentingan pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada sumber pendidikan Islam yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada sunnah Nabi Muhammad atau hadis, yang ketiga ada perkataan Nabi, sahabat Nabi yaitu mazhab sahabi, kemudian yang ada kemaslahatan masyarakat, maslihul mursalah, kemudian ada nilai dan adat istiadat masyarakat, urf, kemudian dan hasil pemikiran muslim, ijtihad. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pendidikan Islam, pendidikan nasional dan pendidikan barat. Tujuan pendidikan Islam yaitu mengarahkan dan membimbing manusia melalui proses pendidikan sehingga menjadi orang dewasa yang berkepribadian muslim yang takwa, berilmu pengetahuan, dan berketerampilan dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasi menjadi 3 tujuan pokok, yaitu keagamaan, keduniaan, dan ilmu. 3 tujuan tersebut tercangkup dalam satu tujuan yang disebut tujuan tertinggi pendidikan Islam, yaitu tercapainya kesempurnaan insani. Kemudian ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional membentuk manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan yang profesional, bertanggung jawab, memberikan manfaat bagi dirinya, masyarakat, keluarga, dan lingkungan. Kemudian ada tujuan pendidikan barat, yaitu dibagi menjadi 2 pandangan besar. Pertama adalah sociocentered, yang melihat pendidikan sebagai kendaraan untuk menciptakan warga negara yang baik. Kedua adalah child atau person-centered position, yaitu yang lebih menekankan kebutuhan, kemampuan, dan ketertarikan dari si murid itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada sistem pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Sistem pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang suatu komponen yang terdiri dari unsur pendidikan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang paling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian selanjutnya ada hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional erat satu sama lain. Pendidikan Islam merupakan bagian terpenting dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Ada pendidik, peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikologis, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ada peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam merupakan subjek dan objek. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak akan terlaksana
tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Peserta didik adalah orang yang belajar untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya ada azas dan batas-batas pendidikan Islam. Asas pendidikan Islam merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas dalam pendidikan Islam yaitu asas keyakinan, akidah, atau asas keteladanan. Kemudian ada batas, artinya yang menjadi ruang lingkup yang menjadi landasan, dasar-dasar ataupun batasan serta sumber dari pendidikan Islam. Seperti halnya dengan Islam yang menjadi sumber pokok hukum, maka itu pula yang menjadi batasan dari ilmu pendidikan Islam. Adapun batas-batas pendidikan Islam tersebut diantaranya ada Al-Quran, As-Sunnah, serta ijtihad. Kemudian ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewahadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama ada pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua ada pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada guru. Strategi dalam pendidikan Islam. Strategi dalam pendidikan Islam adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Strategi dalam pembelajaran yaitu 1. Menjadi teladan, 2. Memberi nasihat, 3. Melakukan pembiasaan, 4. Melakukan tanya jawab, 5. Diskusi. Metode dalam pendidikan Islam adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode dalam pembelajaran yang pertama ada pendekatan agamis, yang kedua ada pendekatan biologis, yang ketiga ada pendekatan psikologis, yang keempat ada pendekatan sosiologis. Teknik dalam pendidikan Islam. Cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik mengajar dalam pendidikan Islam yaitu pertama ada pembelajaran konvensional, kedua pembelajaran tanya jawab, ketiga pembelajaran demonstrasi, keempat pembelajaran diskusi, kelima pembelajaran karya wisata. 9. Komponen media dalam pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Komponen media pendidikan Islam ialah peserta didik, pendidik, evaluasi, semua ini untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, guru seharusnya menggunakan media pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran, guru akan mudah mengajarkan materi pembelajaran kepada peserta didik agar lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Karakteristik media pembelajaran agama Islam dapat dikelompokkan menjadi media grafis, media audio, media proyeksi diam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam meliputi 3 masalah yang sangat penting. Yang pertama adalah masalah keimanan, kedua adalah masalah keislaman, ketiga adalah masalah ihsan. Dan kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan sentral menentukan kegiatan dan hasil pendidikan. Kemudian ada pengembangan materi dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Pengembangan materi pembelajaran pendidikan Islam, peneliti menjabarkan secara deskriptif macam-macam pengembangan materi bahan ajar yang berkembang sejak dini di Indonesia. Diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam baik tingkat sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Setiap dekade dan periode secara otomatis mengikuti kurikulum atau kemajuan ilmu pendidikan agama Islam dan teknologi terkini. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik untuk mengamati tingkah laku peserta didik berdasarkan standar perhitungan dari seluruh aspek kehidupan, psikologi, dan spiritual religius. Sebab peserta didik dari hasil pendidikan Islam bukan sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan, serta sanggup beramal dan berbakti pada Tuhan dan masyarakat.
11 ada tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Tanggung jawab dalam pendidikan Islam terdiri dari tanggung jawab terhadap iman, tanggung jawab terhadap pendidikan akhlak, tanggung jawab terhadap pendidikan jasmani, tanggung jawab terhadap pendidikan akal, tanggung jawab terhadap pendidikan rohani, tanggung jawab terhadap pendidikan sosial. Penanggung jawab dalam pendidikan Islam terdiri dari penanggung jawab pendidikan orang tua, menanamkan akidah, menanamkan jiwa sosial, menjadikan anak tumbuh secara wajar dan baik. Kemudian ada penanggung jawab tenaga pendidik, dan ketiga penanggung jawab pemerintah. 12 sistem pendidikan Islam di Indonesia dan permasalahannya. Sistem pendidikan di Indonesia yaitu pada sekolah, madrasah, pesantren, pendidikan tinggi Islam, dan majelis taklim. Permasalahan sistem pendidikan Islam di Indonesia: masih adanya problem konseptual, teoritis, atau filosofis yang kemudian berdampak pada persoalan operasional praktis. Kurangnya respon pendidikan Islam terhadap realitas sosial sehingga peserta didik jauh dari lingkungan sosiokultural mereka. Pemisahan antara ilmu dan agama hendaknya segera dihentikan dan menjadi sebuah upaya penyatuan keduanya dalam suatu sistem pendidikan integralistik. Ketiga, ada periodisasi pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam dapat memberikan nilai kegunaan secara umum dan akademis. Kegunaan secara umum sebagai unsur keteladanan, kecerminan, perbandingan, dan perbaikan keadaan. Kegunaan secara akademis sejarah pendidikan Islam diharapkan dapat mengetahui pengembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam sejak lahir, pendidikan hingga sekarang, serta memiliki nilai positif terhadap perubahan dan pembaruan sistem pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam dapat dikelompokkan dalam 3 fase, yaitu fase pertama sejarah pendidikan Islam klasik dimulai dari lahirnya Islam sampai berakhirnya dinasti Bani Abbasiyah. Fase kedua sejarah pendidikan Islam pertengahan terbentuk dari 3 kerajaan Islam besar. Fase ketiga sejarah pendidikan Islam modern, yakni masa pembaruan Islam dari tahun 1800 hingga sekarang. Pendidikan Islam di era revolusi industri dan di era merdeka belajar. Pendidikan Islam terutama di Indonesia telah memasuki babak baru, yaitu berhadapan dengan gelombang teknologi yang begitu besar. Pada dasarnya pendidikan Islam di Indonesia memiliki sifat terbuka atas segala macam bentuk pembaruan. Begitupun teknologi yang datang belakangan dalam beragam wajahnya. Meskipun sempat di awal perjumpaannya mengalami sedikit hambatan atas proses negosiasi pada taraf prinsipnya, hanya saja keterbukaan dan spirit para pembaruan muslim telah memberikan sedikit dorongan atas perubahan tersebut. Pendidikan Islam di Indonesia telah menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan transformasi paradigma saintifik memasuki ruangan pendidikan Islam. Hingga saat ini, pembentukan format ideal pendidikan Islam dengan memanfaatkan kekuatan teknologi terus mengalami proses perkembangannya. Oke, sekian dari Ana. Itu adalah sedikit dari materi-materi pendidikan Islam. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.